Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sen Mauradi, dan pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tugas besar saya di mata kuliah sensor, yaitu kontrol untuk tanaman seledri. Nah, untuk kontrol tanaman seledri, di sini terdapat 5 jenis sensor, yaitu pertama adalah sensor infrared untuk mendeteksi hama, lalu sensor kelembaban tanah atau soil moisture, dan selanjutnya ada sensor suhu LM35, lalu ada sensor UV, dan juga ada sensor rain. Nah, di sini kelembaban sensor infrared berfungsi sebagai pendeteksi hama, lalu kelembaban tanah untuk mendeteksi tingkat kelembaban dari tanah tersebut, lalu sensor suhu digunakan untuk mendeteksi suhu dari ruangan, plus sensor UV untuk mendeteksi cahaya matahari yang masuk, dan sensor rain itu digunakan untuk mendeteksi apabila terjadinya hujan. Baik, sekarang saya akan menjelaskan apabila kita jalankan programnya, maka kita terlihat terlebih dahulu dari sisi pendeteksi hama. Untuk dari pendeteksi hama, di sini dimasukkan input yaitu logic state 0 dan 1. Nah, apabila logic state-nya bernilai 0, artinya tidak terdeteksi hama. Tetapi saat logic state-nya bernilai 1, maka artinya terdeteksi hama, maka sensor akan mengeluarkan output di dari pin output lalu lalu arus output tadi masuk ke resistor yang kemudian diperkecil arusnya lalu masuk ke kaki basis transistor. Nah, nah, di sini arusnya masuk ke kaki basis transistor itu akan mengaktifkan transistor yang mana nanti dari daya atasnya akan melewati relay lalu masuk ke kaki eh, emitter lalu keluar di kaki kolektor dari transistor. Nah, selanjutnya relay yang aktif karena kan logic satu tadi akan berpindah pinnya dan mengaktifkan buzzer. Untuk buzzer sendiri sudah saya matikan dikarenakan akan error saat dihidupkan. Ini adalah sensor kelembaban tanah atau soil moisture dan juga sensor suhu. Nah, tanaman seledri memerlukan tanah yang lembab agar dapat eh, ber agar dapat tumbuh dan juga memiliki batas suhu antara 16 sampai 21 derajat. Jadi, akan kita mulai dari soil moisture terlebih dahulu. Apabila soil moisture kelembabannya di bawah 28% atau bisa dibilang kering, maka soil moisture akan aktif, lalu akan masuk mengeluarkan dayanya ke eh, op, op-amp detektor non-inverting, yang mana akan mengaktifkan eh, pompa air. Nah, selanjutnya apabila tanahnya lembab atau di atas 28%, maka pompa air itu tidak akan aktif. Selanjutnya, kita akan masuk ke suhu, sensor suhu menggunakan LM35. Nah, di sini terdapat dua output di mana apabila lebih kecil daripada 16 derajat dan lebih besar daripada 21. Nah, apabila kita suhunya tinggi atau lebih besar dari 21 derajat, maka arus dari sensor daya dari sensor LM35 akan masuk ke detektor non-inverting yang mana akan masuk ke kaki basis transistor dan aktifkan transistor yang menyebabkan relay pada motor pompa air akan aktif dan juga mengaktifkan lampu LED merah. Selanjutnya juga ada apabila di atas 20 di bawah 16 derajat Celcius, maka op-amp yang tadi harus keluar dari LM35 akan masuk ke op-amp detektor non-inverting dan masuk ke transistor, kaki basis transistor, yang mana akan mengaktifkan transistor dan menyebabkan relay berswitch, di mana arus dari sumber daya akan masuk ke relay, lalu akan masuk juga ke kaki emitter transistor dan keluar di kaki kolektor transistor. Nah, relay yang aktif tersebut akan mengaktifkan lampu yang mana outputnya ini adalah lampu penghangat agar suhu yang sebelumnya tadi
di bawah 16 derajat dapat naik kembali. Di sini juga terdapat output yang bisa dilihat adalah sebuah seven segment yang mana dihubungkan ke decoder decoder 74247. 74247. Nah, di sini terdapat empat empat output. Yang pertama adalah angka 0 yang berarti tanah kering dan suhunya adalah 16 sampai 21 derajat Celcius. Lalu angka 1 yang mana artinya tanahnya kering dan suhu tidak di antara 16 sampai 21 derajat Celcius. Lalu angka 2 yaitu tanah lembab dan suhunya itu 16 sampai 21 derajat Celcius. Dan angka 3 yaitu tanah lembab dan suhu tidak 16 sampai 21 derajat Celcius. Di sini keadaannya normal apabila angkanya 2 yaitu tanah lembab dan suhu itu berada di antara 16 sampai 21 derajat Celcius, yang mana sesuai dengan ketentuan agar tanaman seledri dapat tumbuh. Ini kita masuk ke dua sensor terakhir, yang mana sensor itu adalah sensor UV dan juga sensor rain. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan terkait sensor UV terlebih dahulu. Di sini dikarenakan tanamnya seledri di dalam greenhouse, maka diperlukan sensor UV untuk mendeteksi intensitas cahaya dari matahari yang mempengaruhi terkait pertumbuhan dari tanaman seledri. Jadi di sini sensor UV tersebut akan memberikan daya ke detektor non-inverting. Di sini kita bisa melihat apabila dayanya itu di atas 0,58 volt, maka detektornya itu akan mengaktifkan atap, yang mana artinya atap akan dibuka dan cukup cahaya tersebut akan cukup untuk pertumbuhan dari seledri. Nah, apabila eh, cahaya dari matahari di bawah 0,58 volt dari sensornya, maka detektor non-inverting akan akan berubah. Jadi di sini relaynya yang sebelumnya aktif menjadi tidak aktif, yang mengakibatkan outputnya itu adalah motor. Motor dari penutup atap akan aktif, yang mana akan menutup atap tersebut dan mengeluarkan lampu LED merah, serta mengaktifkan lampu yang menyebabkan eh, pencahayaan dari intensitas cahaya itu akan berasal dari lampu. Nah, di sini ada penambahan yaitu sensor raindrop, di mana sensor ini digunakan apabila intensitas cahaya dari matahari cukup, tetapi ternyata terjadi hujan, yang biasa kita kenal dengan hujan panas. Nah, apabila di sini eh, kasusnya adalah di dinding luar intensitas cahayanya cukup, maka atap dibuka. Akan tetapi karena hujan panas maka turun hujan. Karena ini tidak baik untuk pertumbuhan seledri, maka saat terjadi hujan, sensor mengaktifkan logiknya yaitu satu, yang mana menyebabkan transistor aktif dan relay berpindah, yang menyebabkan sebelumnya motor dari pembuka atapnya aktif menjadi nonaktif dan atap menutup. Lalu dikembalikan lagi ke mode penghangatan intensitas cahaya menggunakan lampu. Baik, itu saja yang dapat saya presentasikan terkait tugas besar saya di masalah sensor. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.